untuk memberikan sambutan dan sapaan. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Garamang urang Bandung. Geus nyarang muncak. Boga beas teu. Boga duit teu. Boga hutang teu. Boga salaki teu. Mudah-mudahan warga Bapak Dadang Supriyatna sing sarehat. Bedas usahana, bedas nyakolakeun budakna, bedas ka masjidna, bedas ngajina, bedas salaki jeung pamajikan lamun ti peutingna tong laletoy. Keprok sadayana. Atur nuhun ka Pak Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat nutos ngabingahkeun masyarakat Jawa Barat. 1 juta bunga urang Bandung bunga nungguan capek teu urang leuwih capek teu eureun di subuh. Nu kadua nuhun ka Pak Ketua LPPK, mudah-mudahan kegiatan ieu lain nek hayang jadi juara, lain nek ngagugu hawa nafsu ngewekeun batur ku cala-cala anu licik, tapi urang mah niatna hiji, lain hayang pangalusna tapi hayang pangmulyana payuneun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Leres teu? MTQ kegiatan suci sanes. MTQ hak kegiatan suci sanes. Kegiatan agama sanes. Kegiatan atas nami Allah sanes. Kade kumargi atas nami Allah tekenging di kotoran ku hawa nafsu. Leres teu? Ngaji sing alus, tilawah sing alus, maca kitab sing alus, perkara menang jeung eleh eta mah urusan juri, niatna ge kumacana ge geus ibadah. Terus eta ibadahna bakal leungit lamun di jerona aya hawa nafsu. Terus ari hawa nafsu nu salah teh jerona teh setan teu kenging lebet kanu kasuci, margi linggih nage di jahannam sanes di surga. Salajengna ngaturkeun nuhun ka para bupati, para wakil bupati, para sekda untuk ngarojong ieu acara. Keun bae urusan juara kahiji kadua katilu mah urang bikeun ka juri, tapi jurina disumpah ku aing kudu jujur sia. Temenang cuek kanu hideung, temenang konteng kanu koneng, lamun teu jujur naraka sia. Hayu kopro. Bener teu? Keun bae. Margi MTQ mah beda jeung olahraga. Olahraga wae lamun teu jujur piribut. Kang Deddy Mulyadi coba kasih contoh yang cepat, silakan. Baik, pimpinan yang saya hormati, kita langsung saja. Kita tahu bahwa daerah-daerah hari ini mengalami penurunan dana alokasi. Bahkan ada beberapa daerah yang hampir tidak lagi memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pembangunannya karena dihabiskan untuk belanja pegawai. Ada pengangkatan P3K memiliki implikasi terhadap terkurasnya dana alokasi pembangunan dan DAU. Kemudian yang berikutnya, setelah itu dana DAK mengalami penurunan, terutama di bidang infrastruktur. Ini memiliki implikasi yang cukup luas terhadap kinerja pembangunan di setiap daerah. Kalau data-datanya kita sudah sampaikan lah, nanti tinggal dilihat. Nah, seluruh problem itu menurut saya harus segera diselesaikan dalam kerangka kerja, dalam rekrutmen kepegawaian P3K yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh daerah. Saya berikan contoh misalnya, tidak semua menurut saya seleksi untuk P3K atau ASN itu harus melalui pendekatan seleksi digital. Kenapa? Karena ada beberapa spesifikasi pekerjaan yang itu tidak perlu digitalisasi. Sopir truk sampah itu nggak usah seleksi ASN menurut saya. Tukang sapu itu tidak usah. Tukang taman tidak usah. Tenaga office boy tidak usah. Tenaga pengamanan tuh tidak usah. Apa sih dampaknya dari rekrutmen ini? Yang pertama dari sisi rekrutmennya terjadi rekrutmen ASN dan P3K. Tetapi di sisi lain kebutuhan yang dibutuhkan oleh daerah dan provinsi itu tetap dilakukan. Pada akhirnya ngangkat lagi melalui outsourcing. Ya, teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Ya, memang Kang Deddy Mulyadi yang memberikan satu pelajaran bagi yang mengatakan dirinya sebagai gubernur konten, dan disitulah
ya setelah ada julukan Kang Deddy Mulyadi itu sebagai gubernur konten, maka banyak para netizen yang mengkritik, menyerang, yang mengatakan dirinya sebagai gubernur konten. Ya, kita lihat komentar-komentar netizen di sini teman-teman. Ya, mari kita dukung Kang Deddy Mulyadi sampai 100 juta subscribe. Ya, komponen yang dimiliki Gubernur Jawa Barat adalah otak, tindakan, ya otak 110 profesor, tindakan 10 wirausaha, sepak terjang 10 aktivis, akhlak 10 spiritualis, hati 10 orang tua kandung. Oke, kemudian teman-teman, ya terima kasih telah hadir gubernur yang arif bijaksana, mencintai rakyatnya. Semoga pemimpin daerah lain bisa mengikuti jejak KDM. Sehat-sehat Pak. Ya, memang teman-teman, walaupun disebut sebagai Bapak KDM ini sebagai gubernur konten, tetapi masyarakat memberikan satu respon positif terhadap kepada Kang Deddy Mulyadi, karena mereka mengetahui bagaimana Kang Deddy Mulyadi ya menjadi gubernur yang baik, menjadi gubernur yang pro dengan rakyat, sehingga walaupun dirinya disebut sebagai gubernur konten, tetapi itu tidak masalah bagi dia, karena dari kontennya seperti yang disampaikan bahwa telah mengurangi ya biaya iklan Pemprov Jabar, itu sangat besar sekali, miliaran teman-teman. Oke, katakanlah KDM itu ya sebagai gubernur konten, maka kami sangat membutuhkan gubernur konten seperti KDM, karena ternyata gubernur konten itu jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat daripada ya gubernur-gubernur model lain. Ya, memang teman-teman, dan KDM juga menjawab di lain kesempatan bahwa ya lebih baik gubernur konten, ya kalau gubernur konten itu masyarakat mengetahui aktivitasnya sehari-hari, apa yang dilakukannya, dan tentu sangat dibutuhkan oleh masyarakat bagaimana dengan tindakan-tindakan sang gubernur, ya, sehingga walaupun dirinya disebut sebagai gubernur konten, tapi itu tidak masalah buat dia, karena daripada gubernur tapi diam-diam sudah ke luar negeri, diam-diam tidak melakukan apa-apa, diam-diam tidur, ya, diam-diam ya sudah selesai masa jabatannya, tapi kelihatannya ya rakyat masih melarat, tidak melakukan apa-apa. Nah, salah satu ciri-ciri orang jujur dan ikhlas yaitu cara bicaranya lancar, karena keluar dari hati yang bersih. Ya, memang teman-teman, ya kalau kita melihat bahwa Kang Deddy Mulyadi ini seperti juga Pak Ahok, teman-teman. Ya, kalau Ahok juga, dia juga ceplos-ceplos, ya seperti Kang Deddy Mulyadi. Masyarakat dukung Kang Deddy, bubarkan saja DPR, nggak guna. Oke, memang ini ketika dibilang gubernur konten itu di rapat DPR, teman-teman, dan Kang Deddy Mulyadi tidak emosi, tidak marah, ya, karena dia memberikan satu pemahaman kepada mereka sehingga semuanya juga terdiam oleh karena apa yang dilakukannya. Saya bukan orang Jabar, tapi mendukung kebijakan KDM karena dari YouTube kita tahu kerja gubernur selama ini ditutupi. Ya, memang kalau kerja pemimpin ditutupi, ya kita tidak tahu, ya sebagai masyarakat. Makanya Ahok mengatakan itu sangat membahayakan, karena keputusan dari seorang gubernur itu harus diketahui oleh masyarakat, ya seperti apa keputusannya terhadap rakyat, karena itu mempengaruhi kehidupan ya masyarakat itu sendiri, ya mempengaruhi kehidupan anak cucu mereka. Ya, 100 juta subscribe untuk channel KDM kayaknya mesti kita dukung, karena penghasilan beliau dari YouTube untuk rakyat, dan semoga untuk sudah mendukung channel KDM akan menjadi ladang pahala. Amin. Ya, kita lihat teman-teman, ya KDM ketika bertemu dengan rakyat yang kesusahan, maka dia juga membantu, memberikan ya kepada mereka. Artinya bahwa ya channelnya itu bukan untuk miliknya sendiri, tetapi dia memberikan untuk modal usaha rakyat, sehingga orang yang tidak bisa kerja sebenarnya, tetapi oleh karena ada usaha
diberikan oleh Kang Deddy Mulyadi, maka dia membuka usaha sendiri. Dan itu salah satu hal yang mulia untuk membantu sesama kita, teman-teman. Ya, saya suka dari Deddy Mulyadi itu ada salah satu saudara saya yang dipekerjakan oleh Kang Deddy. Dan ternyata penghasilan YouTube Deddy Mulyadi malah dijadikan untuk negara, bukan buat dirinya pribadi. Dia punya usaha buat memperkaya Bandung Barat, bukan memperkaya dirinya sendiri. Saya sangat salut dengan beliau. Nah, teman-teman, kemudian beliau salah satu orang pejabat satu-satunya yang tidak pernah membawa materi catatan, mau dalam rapat apapun, semua penjelasan dan tujuan natural alami di dalam dirinya. Beliau itulah suatu contoh pemimpin yang adil, ya, dan selalu memanusiakan manusia, peduli dan mencintai rakyatnya. Ya, contoh pemimpin yang sering turun ke lapangan, dengan demikian sangat menguasai masalah. Bukan model raja-raja kecil, penyuka upeti dan seremonial. Kemudian teman-teman, ya, saya yang kemarin gak mencalonkan jadi wakil presiden yang saya dukung. Cara menjelaskan suatu masalah dan jalan keluarnya secara detail dan gamblang. Bravo KDM. Ya, Bapak Ibu Dewan terhormat, kami mampir mau nonton ada rapat karena ada KDM. Karena KDM yang bicara, kami jadi paham. Begitu Pak Bu Dewan yang terhormat. Nah, ini teman-teman komentar-komentar para netizen. Dan kita terus mendukung kebijakan-kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Karena itu adalah kebijakan yang pro dengan rakyat.